Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan karunia sehingga kami dapat menyelesaikan atau membuat video ini, yakni berupa tugas ujian akhir semester dari mata kuliah analisis laporan keuangan syariah dari dosen pengampu Pak Darwis SE MSI tentang neraca headline manufacturing company. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Andika dari program studi perbankan syariah. Adapun video saya kali ini yaitu bertujuan untuk sebagai bahan tugas ujian akhir semester. Langsung saja mengenai materi yang akan saya paparkan atau jelaskan melalui video ini, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama rasio likuiditas, kemudian yang kedua rasio leverage atau utang keuangan, kemudian yang ketiga rasio cakupan, kemudian yang keempat yaitu rasio aktivitas, kemudian yang kelima yaitu rasio profitabilitas. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang telah menjadi bahan tugas kami, baik itu berupa angka dari hasil kas aktiva maupun kewajiban dan ekuitas. Langsung saja kami masuk di bagian pertama, yaitu materi pertama, yaitu tentang rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas terbagi menjadi dua bagian, yaitu rasio lancar, yaitu memiliki rumus aktiva lancar per kewajiban jangka pendek. Bagi Alden Manufacturing Company, rasio akhir tahun 2000x2 adalah sebesar 2.241.000 US dollar per 823.000 US dollar, sama dengan 2,72. Nah, rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin, di atas rasio median. Untuk industrinya sebesar 2,1. Untuk industrinya sebesar 2,1. Kemudian bisa diinterpretasikan bahwa setiap 1 US dollar hutang dijamin oleh 2,72 US dollar aktiva lancar. Kemudian yang kedua rasio cepat, yaitu memiliki rumus, yaitu aktiva lancar kurang persediaan per kewajiban jangka pendek, sama dengan 2.241.000 dikurang 1.329.000 US dollar per 823.000 US dollar, sama dengan 1,11. Nah, rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1, yang menunjukkan kesejajaran dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap 1 US dollar hutang dijamin oleh 1,11 rupiah aktiva lancar di luar persediaan. Kemudian yang kedua yaitu rasio leverage atau utang keuangan. Nah, utang keuangan ini juga memiliki beberapa bagian, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, yaitu memiliki rumus total utang per ekuitas pemegang saham, sama dengan 1.454.000 US dollar per 1.796
US dollar sama dengan 0,81. Di sini rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap 1 US dollar yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80, jadi Eldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu rasio utang terhadap aktiva, yaitu memiliki rumus yaitu rasio utang per rasio aktiva sama dengan 1.454.000 US dollar per 3.250.000 US dollar sama dengan 0,45. Nah, di sini rasio ini menunjukkan presentasi aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang atau dari berbagai jenis. Sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga yaitu rasio cakupan. Rasio cakupan memiliki rumus yaitu laba sebelum bunga dan pajak per beban bunga, yaitu sama dengan 400.000 US dollar per 85.000 US dollar sama dengan 4,71. Sehingga semakin tinggi rasio, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa mengalami kesulitan. Nah, median industrinya yaitu 4,0. Kemampuan Eldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT yang menunjukkan margin keamanan yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama rasio perputaran piutang, memiliki rumus penjualan kredit tahunan bersih per piutang sama dengan 3.992.000 US dollar per 678.000 US dollar sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahukan kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas. Nah, dalam 1 tahun tersebut, semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu aturan penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Eldin, piutang sebesar 5,89 kali selama tahun 2000 X2, median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Eldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan ini. Kemudian yang kedua, rasio perputaran piutang dalam hari, memiliki rumus hari dalam setahun per perputaran piutang. Nah, sama dengan 365 hari per 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Eldin yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penghasilannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 hari per 8,1 sama dengan 45 hari. Kemudian selanjutnya yang bagian ketiga yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan memiliki rumus yaitu harga pokok penjualan per persediaan sama dengan 2.680.000 US dollar per
$1.329 sama dengan 2,02. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan medium rasio perputaran industrinya, yaitu sebesar 3,3. Nah, perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaan yang sangat banyak. Kemudian yang keempat yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari, yaitu memiliki rumus jumlah hari dalam setahun per perputaran persediaan sama dengan 365 per 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industri 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaan daripada perusahaan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu rasio perputaran total aktiva atau modal, yaitu memiliki rumus penjualan bersih per total aktiva sama dengan 3.992.000 per 3.255.000 sama dengan 1,23. Nah, Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industri sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan suatu penjualan. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas juga memiliki beberapa bagian, yaitu profitabilitas dalam kaitan dengan penjualan. Yaitu yang pertama, rasio margin laba kotor memiliki rumus penjualan bersih kurang harga pokok penjualan per penjualan bersih sama dengan $1.312.000 per $3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya, yaitu sebesar 23,8, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi di atas biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian yang kedua yaitu rasio margin laba bersih, memiliki rumus laba bersih setelah pajak per penjualan bersih sama dengan $201.000 per $3.992.000 sama dengan 5,04%. Nah, bagi Aldin 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industri, yaitu 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kekayaan perusahaan lainnya ya dengan industri yang sama. Selanjutnya profitabilitas dalam kaitan dengan investasi, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atas investasi, yaitu memiliki rumus laba bersih setelah pajak per total aktiva sama dengan $201.000 per $3.250.000 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya, yaitu sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi
yang agak lebih rendah dari industrinya menginformasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Selanjutnya, yang kedua yaitu tingkat pengembalian atas ekuitas, yaitu memiliki rumus laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham sama dengan 201.000 US dollar per 1.796.000 US dollar sama dengan 11,19%. Reo yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Reo Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industri, yaitu 14,04%. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Semoga dengan video ini tidak hanya bermanfaat bagi saya, kan, tetapi juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kami mendapatkan nilai yang terbaik. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Wa ma taufiquna illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.